Bab 13. Kakak akan menemanimu mati. Semua orang menatap kosong ke arah Mileye di panggung hidup dan mati, dan mata mereka penuh ketidakpercayaan. Dan wajah kepala keluarga Ye Chandro Ye menjadi pucat saat ini, tangannya terkepal, dan seluruh orang tampak kehilangan jiwanya. Adapun tetua utama dan lainnya, mereka benar-benar membatu. Kultivator pedang. Belum pernah ada kultivator pedang di kota Kinceng ini. Bagaimana Mileye bisa menjadi kultivator pedang? Ladia An hendak berbicara ketika tetua utama tiba-tiba meraung, "Mustahil, sama sekali tidak mungkin, kamu tidak mungkin menjadi kultivator pedang." Mileye melirik tetua utama yang hampir gila, "Maaf, aku benar-benar kultivator pedang. Aku akan membuatmu mati keki, bajingan." Tetua utama tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Dia menunjuk Mileye, wajahnya sangat mengerikan. Seolah memikirkan sesuatu, dia dengan cepat menoleh untuk melihat Chandro Ye, kepala keluarga. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup, jika tidak, itu akan menjadi bencana keluarga Ye di masa depan. Pada saat ini, Ladia An di samping sedikit mengernyit, "Kamu, karaktermu terlalu buruk, ini pertama kalinya aku melihat perilaku seperti itu." Mendengar itu, wajah tetua utama berubah sedikit, tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Ladia An tiba-tiba berkata, "Kamu mengatakan satu kata lagi, aku akan memenggal kepalamu hari ini." Wajah tetua utama tiba-tiba menjadi pucat, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Karena penguasa kota Nandijiang dan yang lainnya tidak jauh telah memandangnya dengan pandangan buruk. Ladia An tidak memandang keluarga Ye dan yang lainnya yang berwajah masam. Dia menatap Mileye, "Keluarkan pedangmu." Mileye memberi sedikit hormat. Dia memegang pedang langit suci dan menunjuk ke tanah, dan tidak bergerak. Di seberang Mileye, Ladia An mengangguk sedikit. Dia mengambil langkah maju, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengambil langkah cepat ke depan, kecepatannya secepat angin. Di tangan Mileye, pedang langit suci mengarah langsung ke Ladia An. Hanya satu pedang. Sangat sederhana, pedang yang sangat langsung. Pada saat ini, Ladia An berbalik sedikit ke samping, dan saat berikutnya, tombak di tangannya ditusuk ke depan, dan tusukan ini langsung menusuk ujung pedang Mileye. Dentang. Suara keras bentrokan emas dan besi bergema di lapangan. Seluruh tubuh Mileye langsung terguncang ke tepi ring, tetapi saat berikutnya, dia muncul di depan Ladia An lagi, tetapi sebelum dia bisa menggunakan pedangnya, tombak Ladia An sudah setengah inci di antara posisi alisnya. Namun, ada sedikit kejutan di mata Ladia An, karena pedang Mileye menyentuh kepala senjata tombaknya. Dia ingin mengenai secukupnya, tetapi faktanya adalah dia tidak mengenainya. Tembakan ini tidak akan bisa membunuh Mileye. Sudut mulut Ladia An terangkat sedikit, kesadaran bertarungmu sangat bagus. Saat suaranya jatuh, tangan kanannya sedikit bergetar, dan tombak menyapu bahu Mileye dengan sudut yang aneh seperti ular berbisa yang fleksibel. Dan hampir pada saat yang sama, Mileye tiba-tiba bergegas ke depan dan menusuk jantung Ladia An dengan bantuan tembakan senjata Ladia An. Kesempatan pertukaran antara luka dan serangan. Lengkungan mulut Ladia An menjadi lebih besar, tidak bisa melihat bagaimana dia bergerak, tombak di tangannya tiba-tiba memblokir pedang Mileye. Dentang. Suara menusuk lain dari emas dan besi yang berbentrok. Pedangnya gagal, Mileye berkibar ke kanan seperti hantu, dan kemudian pedang itu menusuk alis Ladia An dari atas ke bawah dengan sudut yang aneh. Pedang tiba-tiba berhenti ketika masih ada setengah inci di antara alis Ladia An, karena tombak di tangan Ladia An telah menyentuh ketiak Mileye di beberapa titik. Dia pikir itu sudah berakhir, tetapi pada saat ini,
Mileye tiba-tiba menarik pedang, memegang tombak Ladiaan dengan kedua tangan, dan kemudian diayunkan ke depan, mengenai Ladiaan secara langsung. Mata Ladiaan sedikit menyipit, kaki kanannya sedikit menyentuh tanah, dan seluruh tubuhnya terbang ke belakang, tetapi Mileye masih memegang tombaknya. Ketika dia terbang, dia langsung menarik Mileye, dan Mileye memanfaatkan momentum untuk memeluk Ladiaan, yang membuat Ladiaan sedikit lengah. Di mata semua orang, Mileye memeluk Ladiaan secara langsung, dan kemudian dia meraung dengan keras, dan bantingan pun dilakukan. Bang! Keduanya jatuh ke tanah bersama-sama, dan seluruh platform kehidupan dan kematian sedikit bergetar. Tapi detik berikutnya, sesosok terbang langsung. Penerbangan ini, terbang langsung dari platform hidup dan mati. Orang ini persis Mileye. Di luar panggung hidup dan mati, Mileye perlahan bangkit, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Ladiaan, bukan sengaja menyinggung. Di seberang Mileye, Ladiaan melirik Mileye dan tersenyum, dimengerti, aku seorang seniman bela diri, dan aku tidak manja. Aku pikir ilmu pedang kamu bagus, tetapi aku tidak berharap bahwa kamu tidak hanya pandai ilmu pedang, tetapi juga dalam pertempuran jarak dekat. Kemampuanmu juga sangat bagus, aku pikir kamu telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Mileye mengangguk sedikit dan tidak berbicara. Ladiaan menambahkan, pertarungan denganmu kali ini agak tidak adil karena keunggulan alamku. Bagaimana dengan pertempuran sekali lagi di masa depan? Mileye melirik Ladiaan, lalu mengangguk, oke. Yang di depannya ini adalah master sejati, dan bertarung melawannya lebih bermanfaat daripada bertarung melawan bayangan. Ladiaan mengangguk, seolah memikirkan sesuatu, dia menekuk jari, liontin giok putih melayang di depan Mileye, jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, kamu bisa pergi ke Akademi Changmu di ibu kota kerajaan. Ini adalah batu giok pribadiku. Dengan liontin giok ini, kamu dapat bergabung dengan Akademi Changmu. Itu adalah rekomendasiku. Setelah mendengarnya, Mileye tampak tergoda. Dia tidak menolak. Dia mengambil alih liontin giok itu, karena dia benar-benar perlu bergabung dengan Changmu Cholege untuk mengobati adiknya. Mileye menyimpan liontin giok itu, lalu menangkupkan tangan pada Ladiaan. Terima kasih banyak, Mileye akan mengingat hal ini selamanya. Ladiaan menggelengkan kepalanya, aku menghargai bakat. Kita bertemu lagi di masa depan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia berjalan sangat santai, dan segera, Ladiaan menghilang dari mata semua orang. Pada saat ini, semua orang di bawah memandang keluarga Ye, terutama Nandi Jiang dan yang lainnya, dengan sukacita tersembunyi di wajah mereka. Pada saat ini, pria parubaya dan wanita cantik di kota Nayan tiba-tiba berjalan di depan Mileye. Keduanya menangkupkan tangan pada Mileye. Pria parubaya berkata, Tuan Muda Ye, kalau ada waktu, silakan bertamu ke kota Yancheng. Berteman. Mereka awalnya ingin merekrutnya, tapi sekarang, Ladiaan merekomendasikan Mileye untuk pergi ke Akademi Changmu, jadi mereka secara alami tidak berani merekrut, hanya bisa berteman. Mileye menghadapi dua orang yang menangkupkan tangan, kalau ada kesempatan, pasti. Sang pria parubaya tersenyum, kalau begitu sudah sepakat, sampai ketemu lagi. Setelah berbicara, keduanya berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Chandroye tiba-tiba berkata, pengawal, tangkap tetua utama. Orang-orang di sekitar keluarga Ye tercengang, dan segera, beberapa pengawal keluarga Ye berjalan di depan tetua utama itu. Tetua utama tanpa ekspresi, tidak melawan, membiarkan pengawal itu menahannya. Chandroye memandang Mileye tidak jauh, dia ragu-ragu, lalu berkata, Mileye,
mulai sekarang, kamu adalah calon kepala keluarga Ye, dan calon kepala keluarga berikutnya dari keluarga Ye, kamu. Calon kepala keluarga. Mileye mencibir, aku tidak mendambakan calon kepala keluargamu. Saat ini, aku Mileye, ku tegaskan lagi, aku Mileye bukan lagi keluarga Ye dalam hidup ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kediaman Ye. Mendengar kata-kata Mileye, ekspresi Chandro Ye dan yang lainnya tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Sangat jelek. Karena mereka tahu betul bahwa Mileye ini bukan lagi keluarga Ye. Dan keluarga Ye telah kehilangan seorang super jenius, seorang jenius pedang kultivator, dan yang paling penting, pedang jenius kultivator ini mungkin masih membenci keluarga Ye. Haha. Pada saat ini, Lincoln Zhang, kepala keluarga Zhang yang tidak jauh dari sana, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sungguh keluarga Ye, haha, mengusir jenius tiada taraf. Kalian keluarga Ye benar-benar luar biasa, haha. Di sampingnya, Grayson Lee tersenyum dan berkata, lebih dari jenius tiada taraf, jenius ini adalah kultivator pedang. Apalagi menurut aku, fenomena langit dan bumi itu pasti ditarik oleh Mileye ini. Jika tidak, sarjana nasional An pasti tidak akan datang kepadanya. Itu konyol bahwa keluarga Ye berpikir bahwa Logard Ye yang menarik fenomena itu, benar-benar konyol. Di samping, Nandi Jiang dari kediaman penguasa kota tersenyum sedikit dan tidak berbicara, tetapi senyum di wajahnya sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Chandro Ye mengepalkan tangan kanannya dan wajahnya pucat. Setelah beberapa saat, dia menatap Nandi Jiang, penguasa kota Jiang, kepala keluarga Li, kepala keluarga Zhang. Apa yang terjadi sebelumnya, keluarga Ye kami telah menyinggung kalian, tolong. Pada saat ini, Lincoln Zhang tiba-tiba melambaikan tangannya, menyinggung. Kalian keluarga Ye dulu sangat sombong, keluarga pertama kota Qingcheng dan juga memiliki 10 tahun hak penambangan di tambang sekitarnya. Mengapa sekarang kamu harus mengalah, lalu masalah ini diakhiri di sini saja? Bah, mimpi kalian. Mengatakan itu, dia menyapu orang-orang kediaman Ye dengan dingin. Hari ini, aku menyatakannya, mulai sekarang, siapapun dari kediaman Ye yang berani keluar setengah langkah dari kediaman Ye, keluarga Zhang akan membunuh mereka. Grayson Lee tiba-tiba berkata, aku keluarga Li sama, orang keluarga Ye yang berani muncul di hadapan keluarga Li akan membunuh mereka. Mengatakan itu, dia memandang Nandi Jiang, penguasa kota Jiang, bagaimana menurutmu? Pemilik kota Nandi Jiang tersenyum ringan, kakak Li, kakak Zhang, tentu saja aku di pihak kalian. Haha. Mendengar itu, Grayson Lee tertawa terbahak-bahak. Adapun keluarga Ye, wajah semua orang pucat. Tak perlu dikatakan, keluarga Ye akan binasa di kota Qingcheng di masa depan. Pada saat ini, Chandro Ye, kepala keluarga Ye, tiba-tiba berjalan ke depan tetua utama itu, dan kemudian menamparkan wajah tetua utama, ini gara-gara kamu. Bang! Tetua utama langsung ditampar tanah oleh tamparan ini, dan semua orang di keluarga Ye memandang tetua utama dengan kebencian. Jika bukan karena tetua utama ini, keluarga Ye tidak akan berakhir dalam situasi ini. Tetua utama tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Mileye benar, di keluarga Ye ini, sekali kamu kehilangan kekuatan, orang tidak sebaik anjing, haha. Chandro Ye menatap tetua utama, hancurkan diafragma dia dan penjarakan dia di penjara air seumur hidup. Mileye kembali ke kamarnya, dia berjalan ke samping tempat tidur, di tempat tidur, Lin Siye memandang Mileye, menatapnya, dia tersenyum dan menangis. Mileye juga tersenyum. Kak. Lin Siye bangkit dan memeluk Mileye erat-erat.
Mileye berjalan keluar ruangan dengan Linsi Ye di punggungnya, lalu meninggalkan kediaman Ye. Pada senja, di dalam kediaman Ye, di halaman Logart Ye sedang duduk bersila di tanah, rambutnya acak-acakan dan wajahnya penuh ekspresi garang. Mileye, urusan kita belum selesai. Itu akan dilunasi 100 kali lipat di masa depan. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba mendarat di belakang Logart Ye, dan saat berikutnya, cahaya perak tiba-tiba melintas di leher Logart Ye. Jelek. Kepala Logart Ye langsung terpisah dari lehernya. Orang ini tentu saja adalah Mileye. Mileye melirik dingin ke kepala Logart Ye di bawah kakinya. Maaf, aku, Mileye, melakukan sesuatu tanpa pernah meninggalkan masalah. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Di luar kota Qingcheng, seorang remaja berjalan keluar kota dengan seorang gadis kecil di punggungnya. Kakak, apakah kita tidak akan kembali ke keluarga Ye di masa depan? Tidak akan kembali. Kakak, di mana rumah kita mulai sekarang? Tempat dengan adikku adalah rumah bagi kakak. Kakak, aku sedikit kedinginan. Kakak membawamu untuk berobat. Kakak, bagaimana jika tidak sembuh? Kakak akan mati bersamamu. Bersambung.